nasabah kita supaya mereka terlindungi. Seperti itu. Nah, pertama mungkin saya akan sharing apa yang saya lakukan, apa yang saya rasakan dalam menjalankan tugas sebagai seorang agen. Kenapa saya bilang tugas? Supaya saya punya tanggung jawab. Kalau saya hanya sekedar menjadi agen, saya tanggung jawabnya mungkin kurang dan kurang antusias, kurang semangat apa yang saya lakukan sebagai agen yang berhubungan dengan seorang agen gitu loh. Kenapa saya membuat diri saya ini adalah tugas agen gitu. Supaya apa? Supaya saya lebih semangat, lebih tanggung jawab, lebih mau belajar. Ya mungkin walaupun saya belum bisa maksimal atau sempurna ya, tapi artinya saya punya tugas ini loh saya sebagai seorang agen. Nah, oleh karena itu mungkin saya bisa sharingkan kepada teman-teman bahwa sukses adalah proses. Proses di mana sukses diukur daripada kedisiplinan kita dan kecantikan kita untuk bisa piawai dalam menuju kesuksesan. Itu menurut saya. Kenapa? Karena kalau kita tidak ada kedisiplinan ya agak berat, karena itu kunci ya. Seperti itu. Mungkin pertama bagaimana kita akan menuju sukses, tentunya kita kembali kepada diri kita sendiri, bahwa belajar dari manapun, S1, S2, S3 sekalipun, tetap ada kembali kepada diri kita bahwa dalam melakukan sebuah pekerjaan, kita harus memahami dan mencintai pekerjaan kita supaya kita bisa melakukan sebuah perubahan. Perubahan itu dilakukan secepat mungkin. Kesadaran untuk berubah itu dilakukan kalau bisa secepat mungkin. Apalagi sebagai seorang agen. Ketika kita tanda tangan sebagai seorang agen, renungkan bahwa kita memang harus berubah. Kemarin kita mungkin kurang disiplin dan kurang memahami atau mencintai pekerjaan kita. Dengan adanya kita menandatangani keagenan kita bahwa kita jadi agen, otomatis kita harus siap untuk berubah. Terutama untuk memperbaiki diri kita, bahwa perubahan itu pertama yang dilakukan untuk diri kita dulu, baru kita bisa mungkin belajar sharing kepada orang lain bahwa dengan perubahan itu kita akan happy, dengan perubahan itu banyak sekali yang akan kita dapatkan, dengan perubahan itu bisa dapat menikmati atau mendapatkan kenikmatan yang mungkin orang lain belum tahu bagaimana kenikmatan yang sesungguhnya dari hasil perubahan kita. Kemarin zaman dulu mujizat dan sebagainya. Sekarang kayaknya mujizat tetap ada, tapi ketika kita tidak mau berubah, tidak mau melakukan perubahan, ketinggalan. Dan pola pikir itu juga sama. Ketika perlakuan kita tidak mau berubah untuk diri kita sendiri, dalam prakteknya juga ya begitu-begitu saja. Kenapa? Karena diri sendiri tidak mau berubah. Tidak mau mengendalikan diri kita untuk bisa melakukan apa yang terbaik di zamannya, dalam arti pekerjaan kita ini sebagai seorang agen. Tujuan kita jelas, misi kita jelas, tinggal dibilang berubah, ayo berubah. Gitu loh. Dengan perubahan itu kamu akan banyak melakukan atau merasakan atau menikmati atau melaksanakan atau membantu dan sebagainya, apa yang bisa kita dapatkan dari hasil dari sebuah perubahan. Saatnya kita berubah. Seperti apa? Agen sekarang pandemi. Harusnya kita harus berubah. Artinya berubah apa? Mungkin kita selama ini selalu bertemu dengan orang lain. Karena tinggal berapa bulan lagi kalau kita tidak berusaha untuk merubah dan berubah, bekerja dan bekerja, untuk merubah strategi, untuk merubah tata cara karena pandemi, mungkin banyak chat. Atau mungkin memanfaatkan media massa, Facebook, WA, ataupun Twitter, Instagram, dan lain-lain. Untuk apa? Untuk prospek. Tujuannya itu sebagai seorang agen. Supaya apa? Tidak ada celah untuk tidak melakukan tugas sebagai seorang agen untuk meraih apa yang kita impikan. Dengan adanya perubahan dalam diri kita, otomatis tindakan kita juga akan berubah pelan-pelan. Sedikit demi sedikit kita akan berubah setelah kita menyadari dan merenungkan kita mau melakukan perubahan pada diri kita.
Otomatis hasil tidak akan pernah menipu ketika kita berubah, kita akan melaksanakan perubahan dan mengerjakan apa yang sudah kita renungkan bahwa aku harus berubah. Saat pandemi aku harus berubah seperti ini, strateginya aku harus berubah seperti ini. Waktunya aku harus berubah, tidak seperti kemarin, tidak seperti dulu. Kalau aku lakukan seperti ini terus, aku masih seperti ini terus, tidak ada perubahan. Berarti saatnya kita merubah. Dengan legowo, kepintaran kita mungkin sudah IQ tingkat dewa, tapi kok nggak sukses-sukses, ya sadari dengan legowo, ayo kompromi pada diri kita sendiri, saatnya kita melakukan sebuah perubahan. Strategi apa yang harus kita lakukan dalam suatu perubahan? Pertama, kita mungkin mencatat dulu. Dengan mencatat, kita akan punya komitmen apa yang harus kita lakukan besok dalam melakukan sebuah perubahan menjadi seorang agen. Supaya apa? Supaya ada peningkatan dalam diri kita sedikit demi sedikit, ya walaupun kesuksesan itu tidak bisa instan, tidak bisa kita lakukan hari ini tulisan berubah, saya besok akan berubah, saya akan strategi seperti ini, terus langsung lusa bisa langsung top, itu nggak bisa. Karena apa? Kita butuh proses. Dan benerin dulu pola pikir. Ketika kita melakukan sebuah perubahan, betulkan dulu kebersihan pikiran, kebersihan hati, supaya connect keduanya sehingga kita bertemu dengan calon-calon nasabah kita ataupun orang yang baru kita kenal, atau dimanapun kita berada ketemu orang, pikiran kita tuh semangat dan antusias. Kenapa? Karena kebersihan pikiran dan hati kita sudah connect. Itu ya Pak Suryadi, mungkin perubahan, saatnya untuk berubah. Nah, ini dari tadi pertama saya buka, inilah benar-benar time for change, itu untuk saatnya kita berubah. Melakukan sebuah perubahan dengan kesadaran sendiri, jangan disuruh leadernya, jangan disuruh siapapun atau teman atau siapapun. Kita berdiri sendiri karena agen adalah pilihan kita, pekerjaan ini pilihan kita, ayo kita syukuri dengan perubahan yang dahsyat luar biasa, agar kita bisa memberikan penilaian terhadap diri kita sendiri sebelum orang lain mungkin pasti menilai kita. Tapi kita sudah bisa menilai dan merasakan bahwa yang ada dalam diri kita ini sebuah perubahan yang dahsyat yang bisa mungkin kita laksanakan melihat daripada situasi dan kondisi sebagai seorang agen. Pandemi saatnya berubah seperti ini. Oh, 3 bulan lagi sudah mau nutup tahun, saya harus bagaimana? Itu semuanya berhubungan dengan sebuah perubahan yang mungkin ditambahi sedikit demi sedikit dengan ilmu ataupun ilmu yang kita punyai ataupun yang kita belajar dari prudensial. Tentunya tidak melari daripada kebijakan prudensial tentunya ya. Ilmu dari leader kita mungkin ditambah lagi dari prudensial, dari mana kita bisa melakukan sebuah perubahan dengan baik gitu. Karena dengan perubahan ini saya tadi melihat masa depan saya terus terang saya meneteskan air mata. Tidak mimpi bagi saya seorang Darwati Suyitno ya. Saya dilahirkan mungkin alhamdulillah mungkin tidak juga terlalu senang, juga tidak terlalu susah. Tapi alhamdulillah sampai saya ketemu jodoh, sampai saya merasakan kayak apa sih dunia persilatan yang sebenarnya. Itu bisa dikatakan ya tidak terlalu susah, juga tidak terlalu senang. Tapi saya tidak pernah bermimpi bahwa saya bisa pergi-pergi ke tempat yang sangat luar biasa yang tadi di depan saya. Mungkin bagi orang lain mungkin itu hal yang sangat biasa. Tapi bagi saya, ini saya tidak pernah mimpi yang mungkin saya sangat mensyukuri kalau saya di tempat lain mungkin saya belum sampai untuk ke Eropa atau kemana gitu ya. Di situ saya melihat, saya haru terhadap masa depan saya sendiri. Orang lain mungkin belum tentu merasakan atau melihat apa yang sudah saya lihat di sana. Dari hasil sebuah perubahan seorang agen, kita bisa mencapai dan menikmati apa yang namanya ciptaan Allah, ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, begitu dahsyatnya luar biasa di negara sana gitu. Negara tapi selama ini kita hanya lihat di Indonesia, kita lihat di Asia ya. Tapi begitu kita ke luar negeri yang jauh di sana dari kita, yang
perjalanannya sampai 15 jam di udara. Kok tidak turun-turun ya? Kok masih gelap ya? Saya lihat diintip di jendela kok masih gelap ya. Perjalanan pertama kali kita ke Berlin itu sekitar 15 jam yang saya rasakan kok lama bener. Tapi dibayar dengan pemandangan yang luar biasa yang saya rasa Tuhan tuh luar biasa memberikan pemandangan, memberikan panca indera kita yang bisa merasakan dan bisa melihat apa ciptaan Tuhan yang dahsyat luar biasa yang mungkin orang lain belum bisa melihatnya. Di situ saya bersyukur dan haru. Kalau bukan di Prudensial mungkin tidak bisa, belum bisa gitu. Kalau pakai uang sendiri, mungkin saya mikir gitu ya. Tapi karena dari Prudensial, dari jerih payah kita, perjuangan kita, yang perlu digarisbawahi dari sebuah melakukan perubahan. Karena saya mau berubah, maka saya bisa. Tapi kalau saya selalu bercokol dengan jubah kebesaran saya, oh saya orang mampu kok, saya sudah punya ini, saya sudah punya itu, oh saya juga nggak kekurangan kok, ngapain saya terlalu ngoyo-ngoyo, ngapain saya harus disiplin, kenapa saya harus mengalah untuk menang. Mungkin saya tidak sampai ke sana. Tapi karena saya mau melakukan perubahan dan kompromi dengan diri saya, untuk bisa prospek yang benar, untuk rajin setiap hari melakukan prospek yang benar, belajar dengan leader, belajar dengan teman-teman, walaupun itu agen. Banyak agen senior, kita bisa sharing. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa kita belajar harus sama leader. Tapi kita harus belajar dengan sesama agen juga nggak apa-apa. Yang penting yang baik, bisa membangun atau memberikan ilmu terhadap kita, bisa membangun, bisa merubah kita menjadi lebih baik, kenapa tidak? Karena itu yang saya dapatkan dan itu yang saya alami dan ini saya ceritakan. Seperti itu. Jadi dari hasil daripada perubahan, kita bisa menikmati, kita bisa merasakan, kita bisa berbagi, kita bisa melihat, mensyukuri kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa dunia ini luar biasa. Itu semua dari hasil perubahan. Oke, lanjut. Pak Sur? Lanjut Pak Sur. Nah, perubahan itu pasti diawali dari niat. Kita sudah tahu nih, di Prudensial nih jalannya nih mau kemana nih. Kita sudah tahu di Prudensial itu kita mau kemana arah kita. Sama-sama jadi agen, sama-sama staff yang sama-sama daftar AJI. Ini sudah ketemu arahnya mau kemana nih kita nih. Apakah kita mau lurus seperti jalan yang saya gambarkan ini? Walaupun ada pohon yang agak-agak mau tumbang-tumbang dikit, terus ada yang lurus, ada yang agak mereng sedikit, itu semua kembali ke niat kita. Kembali ke niat kita ini menjadi agen, ini mau arahnya mau kemana? Tentunya ya tidak munafik bahwa kita sebagai seorang agen tentunya kepingin merasakan atau menjadi seperti leader-leader yang sudah sukses duluan. Yang kita lihat bisa membantu orang banyak, bisa membantu keluarganya, bisa membantu teman-temannya, bisa membantu orang yang membutuhkan. Itu yang saya lihat dari leader-leader sukses ya, karena mereka tidak lupa untuk berbagi. Itu yang menginspirasi saya punya niat di Prudensial, kalau saya punya uang, saya dapat rezeki, tetap separuh saya bagi. Jadi tidak saya makan semua. Dapat nih tahunan, dapat nih sekitar 40 juta misalnya produksi, bonus produksi gitu kan. Nah, separuh itu boleh kita belikan apa, atau separuh itu untuk kita tabung, untuk beli apa dan apa boleh. Nah, separuh ingat, kalau prinsip saya, separuh saya bagikan di tolan. Entah itu kemana, hanya Tuhan yang tahu. Jangan lupa, orang sekeliling kita, terutama agen-agen kita, harus bisa merasakan apa yang kita rasakan. Minimal kecipratan. Tidak bisa besar, tidak usah ada, itu mungkin tidak bisa diukur dengan apa ya. Tapi minimal niat kita, ketika kita di Prudensial, kita sudah dapat rezeki, kita bisa mencapai ini dan itu, tetap ujungnya tetap harus berbagi. Jangan dimakan semua.
Karena apa? Itulah berkah kita supaya kita lancar di produksi ini, di bisnis ini. Itu yang saya rasakan. Karena semakin saya berbagi, semakin banyak rezeki itu datang. Ini belum habis, sudah datang lagi. Ini belum habis, sudah datang lagi. Semua itu dari perubahan dan niat kita. Makanya bersihkan hati untuk kita proses bersih. Kenapa? Disaring kembali. Pada saat nanti akhir kita, contoh misalnya ya, menurut agama saya, ketika nanti kita pulang kepada Tuhan, ada yang namanya pembersihan hisab. Otomatis apa yang saya dapatkan harus bisa dipertanggungjawabkan dong. Nah, contoh itu hanya contoh ya, tapi inilah yang menginspirasi saya ketika kita bisa berbagi dengan ikhlas, nanti yang kita bagi itu ngomong sendiri. Yang 20 juta itu kemana? Oh, ke sana. Bukan Darwati Sweet memakan sendiri. Kalau itu yang menjadi prinsip kita tidak ada beban. Justru makin rajin kita untuk prospek dan mencari prospekan baru yang bisa kita closingin. Karena kalau dapat rezeki, alhamdulillah, terus terang, pertama keluarga kita bisa kita bantu. Pertama mungkin keluarga, kedua mungkin niat kita kemana, terus menerus dan setiap bulan kita bisa berbagi. Tapi kalau kita tidak punya niat yang tadi yang saya ucapkan, ya mungkin tersendat, atau bahkan stagnan, atau mungkin dia nggak dapat apa-apa. Ya kenapa? Makanya ya harus yakini bahwa kebersihan hati dan pikiran itu kayaknya nomor 1 deh untuk mencari rezeki. Dimanapun. Kebetulan ini di Prudential, jalannya sudah tepat, sistemnya sudah ada, tinggal contek. Walaupun Anda pinter, saya pinter, EQ-nya tingkat dewa, kalau nggak pandai nyontek orang sukses di Prudential, nggak bisa. Bisa Anda buktikan lah, sekian tahun Anda tidak jadi apa-apa. Jangankan untuk menjadi leader, untuk mencari yang kira-kira peningkatan yang kecil-kecil pun tidak akan bisa capai. Kenapa? Kebersihan pikiran dan kebersihan hati tidak connect. Itu jalan nggak lurus, nggak benar. Prudential udah bilang, follow the leader, follow the system. Bersihkan niat kita, ikuti. Kita ikuti, contek dan contek ilmunya. Leader-leader kita yang udah sukses contek. Apa sih orang itu kok bisa sukses? Bagaimana sih caranya? Ikuti. Walaupun kita kembali kepada diri kita sendiri. Jangan kasarnya orang Pontianak lagak dia. Mentang-mentang dia pintar, EQ-nya tingkat dewa, dia tidak mau menyontek orang yang sukses. Sudah sukses duluan di Prudential misalnya. Seperti saya misalnya. Karena saya mungkin pintar, saya merasa pintar, saya tidak mau tanya dengan leader-leader lain, atau mungkin saya tidak tanya dengan teman saya atau agen lain, itu kayaknya stagnan lah. Karena keseimbangan dalam hidup, di kerjaan apa saja, saya rasa dibutuhkan. Dibutuhkan keseimbangan di dalam sebuah pekerjaan apapun, supaya balance. Sehingga niat kita tetap ingat kita, oh ya niat saya di Prudential ini, jadi lancar, seperti jalan ini lurus, karena saya tahu saya mau ke sana, saya jadi agen Prudential, saya mau ke sana, dan untuk mencapai ke sana saya harus bisa menterakhirkan diri saya sendiri untuk bisa mengalah, untuk menang, untuk mau belajar. Belajarnya bagaimana? Praktekkan. Kalau hanya belajar nulis, mendengarkan Zoom, menulis stop, tidak praktek. Nggak bisa. Bodoh sekalipun kalau dia mau belajar dan praktek, dia akan sukses. Tapi dia pintar tidak mau praktek, hanya teori aja yang dia dalami, dia merasa oke, dia tidak menghargai orang lain, tidak menghargai ilmu yang diberikan oleh leader mungkin, ataupun teman-teman kita yang sudah sukses duluan. Nggak bisa, karena di sini saya lihat harus contek-mencontek. Nyontek tentunya yang positif, yang buru-buru kita buang. Karena setiap manusia tetap diwarisbawahi bahwa manusia betapapun hebatnya tidak ada yang sempurna. Pasti ada plus dan minus. Kita berbicara positif. Ambil yang positif, buang yang negatif. Seperti itu. Jadi kembali ke niat kita sebagai seorang agen, kalau kita mau sukses, sistemnya sudah jelas. Follow the leader, follow the system, praktekkan. Ada kendala, tanya-tanya. Ini saya di lapangan kendala seperti ini, bagaimana? Langsung ngomong, nggak usah pakai
nanti ditunda atau nanti dibuat apa. Nah, setelah praktek, kerjakan urutannya praktek itu apa? Sudah ketemu orang, dapat penggalian data, sudah dicatat, otomatis dapat data, buatkan ilustrasi, tampilkan atau soundingkan kepada calon nasabah kita, itu benar-benar maksimal. Supaya apa? Kalau dia keras, ya kita lunak. Kita ikuti dulu alurnya. Karena orang zaman sekarang, kekerasan tingkat dewa itu rata-rata walaupun orang Jawa, orang Dayak, orang Cina, kayaknya ya sama-sama rata lah. Apalagi zaman-zamannya semakin susah, semakin canggih, semuanya harus kita penuhi dan istilahnya melakukan sebuah perubahan agar lebih baik. Kalau kita tidak mau melakukan perubahan, kita ketinggalan, otomatis ya namanya manusia ya, tetap ada yang namanya kekerasan, rasa ingin tahu, ibaratnya rasa menang sendiri. Apalagi kita di lapangan pasti ketemu karakter-karakter orang yang mungkin belum pernah kita lihat di lingkungan kita. Mungkin kita keluar, kita bisa lihat, oh karakter orang ini keras. Kita ngomong apa, dia jawab apa. Kita ngomong apa, dia ikuti dulu. Tapi setelah kita ikuti, celah yang tepat untuk bisa menyadarkan orang itu kita harus rendahkan hati kita, rendahkan kata kita untuk bisa menyentuh hatinya. Itu yang saya lakukan di lapangan. Tidak saya lawan. Walaupun dia menghina sekalipun, saya tidak lawan. Tapi saya jawab dengan solusi dan saya sentuh hatinya. Contoh, saya tidak senang dengan asuransi. Dari dulu saya tidak suka dengan asuransi. Karena saya dengar banyak yang nipu. Tidak bisa klaim, susah klaim, ini, itu, banyak alasan pokoknya. Oh gitu ya Bu, oh gitu ya Pak. Yolah Pak yo. Saya pun mungkin akan merasai sama perasaan yang sama seperti Bapak Ibu ketika saya mengalami hal yang seperti ini. Ikuti alurnya supaya apa? Supaya dibesar hatinya. Jangan bikin jengkel, tapi besarkan hatinya. Ketika sudah dengarkan dengan baik, kasih solusi. Kasih solusi dengan baik. Tapi dengan nada body language, dengan sentuhan yang berbeda. Ketika itu yang kita lakukan, kita bisa melihat closing atau ditunda. Makanya setiap kita punya niat, kita belajar, kita praktekkan. Niatkan, luruskan, kita praktek, kita belajar, kita kasih solusi. Itu aja sih tugas agen setiap hari seperti itu. Niat bangun pagi, ya Allah, masing ya Allah hari ini. Mudah-mudahan saya bisa closing hari ini. Seperti itu. Kedua, tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai seorang agen. Kalau dibilang berat, enggak juga. Tapi kalau dibilang merasa berat, dari sudut pandang mana bisa kita melaksanakan kita berat? Ketika kita tidak biasa disiplin, mungkin berat. Ketika kita tidak bisa menerima masukan, ya itu berat. Ketika kita tidak mau menerima saran dari orang lain, ya itu berat. Tanggung jawab itu menjadi berat. Baik itu terhadap diri kita sendiri, perusahaan, maupun nasabah. Yang pertama kali dituntut tanggung jawab itu pada diri kita sendiri. Saya ini loh, saya harus bertanggung jawab. Dengan cara apa? Saya sudah jadi agen. Tugas saya prospek. Tugas saya mencari nasabah dan rekrut. Selling, rekrut. Itu tugas saya. Dan itu menjadi sebuah tanggung jawab saya. Itu tanamkan pada diri kita dengan legowo. Sehingga tidak ada beban sama sekali untuk bisa kita melaksanakan setiap hari. Tidak ada beban. Nanti di lapangan dimarahin, dihina, dibinain, diituin, tidak ada beban. Kenapa? Ketika niat kita sudah benar, kita bertanggung jawab terhadap pekerjaan kita, ya sudah. Kita berjalan mengalir, tapi tetap punya yang namanya tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Karena kalau orang yang masih mudah down, suka tersinggung, mudah kecewa, dia belum bisa mengendalikan dirinya, apalagi bertanggung jawab terhadap dirinya.
Itu yang bisa kita rasakan, terutama pribadi saya. Apakah ini saya sudah bertanggung jawab sebagai seorang agen? Kalau saya tidak selesaikan, berarti saya tidak bertanggung jawab. Itu beban moral terhadap diri saya cantumkan itu supaya saya lebih tanggung jawab terhadap diri saya. Dan saya melihat daripada perusahaan saya yang begitu besar, yang mensupport habis terhadap agen-agen terutama saya, mungkin saya juga di lapangan selalu ingat, perusahaan saya besar kok. Kenapa saya tidak pede? Perusahaan saya top markotop kok. Kenapa saya tidak begini-begitu? Tunjukkan bahwa kita bertanggung jawab terhadap diri kita dan perusahaan kita. Dengan kejujuran kita, mungkin kita bisa menyampaikan amanah itu ke perusahaan kita, sehingga orang akan percaya terhadap kita dan tidak akan pernah menunda-nunda yang menjadi sebuah kewajiban seorang agen. Kalau sudah closing, uangnya langsung masukkan. Jangan ditunda besok, entar besok lusa, ya itu membuat kita semakin malas dan semakin enjoy dengan kemalasan kita. Karena itu yang saya rasakan, saya pernah seperti itu. Wah, ini nggak benar nih. Kalau saya malas seperti ini, bagaimana saya tanggung jawab saya terhadap perusahaan saya, terhadap diri saya sendiri sebagai seorang agen asuransi. Dari tahun ke tahun, oh aku kayak gini terus. Kalau saya menjadi seperti ini, berarti saya tidak ada peningkatan. Itu yang saya rasakan dan itu yang saya ajari terhadap diri saya dan itu saya praktekkan. Alhamdulillah, walaupun belum top markotop, tapi saya merasa bersyukur bahwa saya merasakan apa yang saya jalan ini pelan-pelan ya, pelan-pelan mendatangkan hasil, pelan-pelan kelihatan. Ya terutama apa yang saya rasakan itu dan apa yang saya lakukan, yang saya dapatkan itu merupakan dari sebuah tanggung jawab terhadap diri saya, perusahaan, dan nasabah. Makanya saya bisa seperti ini. Itu 3 kunci saya bahwa saya harus bertanggung jawab terhadap diri saya, karena suami saya juga memberikan support habis. Yang penting kamu jangan melanggar hukum, jangan membohongin orang atau menipu. Itu salah satu support buat saya supaya saya lebih bertanggung jawab terhadap diri saya dan perusahaan saya juga nasabah. Karena nasabah yang sudah kita closingin menjadi nasabah kita, otomatis itu menjadi tanggung jawab kita. Secara tidak langsung memang benar dengan prudensial, tapi melalui jembatan kita sebagai agen, closingnya sama kita, ya otomatis dia tanggung jawab kita. Ya mungkin nanti pas klaimnya, jangan hanya closing, habis itu dibiarin, tidak pernah di SMS, tidak pernah di WA, tidak pernah diapa-apain. Dapat duitnya wes, tinggal tidur, wes besok urusan besok. Nggak bisa. Kita kerja harus continue. Kerja harus diteliti. Kerja harus dilihat. Saya hari ini kemana? Kemarin saya kemana? Kemarin saya closing dengan siapa? Besok saya apain? Itu continue terus dilakukan setiap hari. Kenapa saya kayaknya sibuk banget daripada agen-agen yang mungkin diem di rumah? Kenapa saya kayaknya sibuk? Karena saya melaksanakan, melatih diri saya, membiasakan diri saya kayak seperti orang kerja di karyawan. Kayak karyawan, jadi kok udah rumah tangga udah beres, bangun pagi udah ngurusin suami, ngurusin anak, masak jangan sampai endak, rumah udah bersih, ya terutama ibu-ibu ya, biar bagaimanapun juga tanggung jawab sebagai seorang ibu, itu nomor 1. Habis itu cepet kita mandi, kita pakai baju yang terbaik menurut kita supaya kita pede di lapangan, go! Itu yang saya lakukan setiap hari. Follow up, prospek, bantu agen, ataupun service agen, itu ada aja setiap hari saya kerjakan. Kadang-kadang hari Minggu pun saya kerjakan. Saya melihat situasi dan kondisi keluarga saya. Ketika suami saya mungkin lagi ada pekerjaan di kantornya, ngelembur dan sebagainya, kenapa saya harus stay diam di rumah? Cukup istirahat, go saya. Bisa saya kerjakan, saya kerjakan. Saya kompromi dengan anak saya, Dek, mau kemana, Mas, mau kemana, Dek, Ibu kerja bisa, oke. Itu setiap hari saya kerjakan. Jadi tidak melihat, ini Minggu, libur, ini hari Sabtu, nih libur, tetap ada. Yang namanya keluarga itu nomor 1 tetap ada. Tetap ada prioritas yang namanya di mana kita harus bekerja, di mana kita harus menyenangkan keluarga, di mana kita harus memberikan sesuatu yang lebih untuk keluarga, itu ada time-nya tertentu. Tapi tetap aja melihat situasi dan kondisi. Ketika suami kita nggak di rumah, anak kita les, anak kita ada acara, masuk kita menongkrong di rumah, diam, tidur aja, nggak bisa. Kalau saya nggak betah. Saya punya tanggung jawab terhadap diri saya, perusahaan, dan nasabah.
Di situ saya antusias semangat untuk keluar walaupun hari Minggu. Gitu. Apalagi mau closing, aku izin, Pak, kayak aku harus keluar. Kenapa? Kayaknya mau closing. Ya aku tak izin keluar. Keluar saya. Komunikasi yang baik terhadap keluarga itu justru doa buat kita. Untuk mempermudahkan kita praktek di lapangan, untuk memudahkan kita kerja di lapangan. Kembali lagi, tanggung jawab. Jangan sudah keluar, main-main. Tidak ada ujung-ujungnya. Cuma rono-rene tampilan. Selfie-selfie sana sini. Tapi tidak bekerja, jangan. Itu sama dengan kita membohongi diri kita sendiri. Kenapa? Hasilnya 0. Pulang sore. Tapi kita nggak bawa apa-apa. Minimal data sebagai tanggung jawab kita sebagai seorang agen, harus ini sudah prospek dapat data. Aku tak buat ilustrasi, besok tak soundingkan, apa dilewat WA, dicampuri dengan kata-kata, semangat Bu, izin Bu, ini hanya segini. Tapi kalau bulan depan, mungkin akan naik. Karena usia naik juga Bu, jadi premi juga naik, kompor-kompori seperti itu. Jadi antusias itu yang kita ciptakan dulu, baru nasabah akan mengikuti kita. Walaupun dia mungkin bawaannya nggak enak, nggak seneng, tapi ketika kita bisa transfer semangat kepada calon nasabah atau nasabah kita, dia juga ikut semangat pelan-pelan. Itu merupakan tanggung jawab kita juga, supaya apa? Ya, tetap dipercaya kita oleh nasabah perusahaan. Lebih percaya diri. Kenapa? Karena mendidik diri kita untuk lebih bertanggung jawab terhadap diri perusahaan dan nasabah kita, karena kita agen. Seperti itu. Lanjut, Pak. Nah, kuasai produk. Mungkin sekarang produknya sudah keren-keren, terutama PCB 88 Prucinta yang saya sering jual sekarang itu PCB 88. Kenapa saya senang menjual dan afirmasi saya ketika saya di lapangan, mudah-mudahan pack pending saya cocok untuk saya masukkan ke PCB 88. Kenapa? Bisa bayar 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Ada pilihan membayar yang paling cepat, tapi dapatnya sama. Perlindungan 20 tahun, bisa dicairkan di 20 tahun 100%. Orang zaman sekarang, kalau duitnya balik, apalagi dengan pemberitaan yang agak sedikit menggugah selera makan kita, itu agak sedikit iming-iming yang menggiurkan. Sehingga saya baca situasi, uangnya kembali, Bu. Dan syukur-syukur Bapak Ibu bisa membackup. Kenapa? Karena kita tidak tahu yang namanya usia atau umur. Siapapun yang pulang duluan, kita tetap saling membackup. Itulah cinta sejati. Ada di PCB 88. PCB 88 bisa dibayar 5 tahun. Cepat, tapi perlindungan tetap 88 ketika mau. Tapi ketika tidak mau, di tahun ke-20, uang Ibu bisa kembali lagi 100% bisa diambil. Dan itu putus hubungan. Ketika risiko terjadi lebih awal, misalnya setahun masuk, ternyata terjadi risiko, sesuai dengan aturan PCB 88, bisa diklaim dan itu tidak bayar lagi. Tidak ada beban sama sekali untuk ahli waris. Itu iming-iming, salah satu iming-iming yang bisa kita berikan kepada calon nasabah kita dalam penguasaan sebuah produk. Mungkin unit link PCB PPH mungkin kita kuasai dan kita demen banget, kita enjoy banget dengan menjual PPH, is okay. Jual itu. Tapi kalau misalnya saya suka PCB 88, greget saya di sini, ya saya lakukan ini. Dan tahun ini memang saya benar-benar jual PCB 88. Bahasa saya cuma membackup. Suami istri saling membackup. Ketika dia punya kemampuan, kenapa tidak? Jangan hanya suaminya saja dimasukkan, terjadi risiko ternyata istrinya duluan, suami tidak terbackup. Kan dia laki-laki punya gaji, bisa usaha sendiri, ya itu sih benar. Tapi ketika cinta sejati itu sama-sama bertumbuh, ya apa salahnya kita saling membackup. Siapapun yang pulang duluan nanti atas kehendak Tuhan, ya sudah, berarti kita sudah saling membackup. Atas bahasa itu, dengan sentuhan itu, dengan masukan itu, alhamdulillah PCB 88 laris manis di lapangan. Mau kecil, mau besar, mau bulanan, mau tahunan, yang saya rasakan sekarang sangat laris.
Yang penting soundingnya itu memberikan sebuah iming-iming yang masuk akal. Jangan tidak masuk akal. Karena kalau tidak masuk akal zaman sekarang, ya itu tadi, pasti ada hal-hal yang bisa merugikan kita di kemudian hari. Ceritakan apa yang ada. Tapi jangan memperruwet atau mempersulit pemahaman nasabah tentang sebuah produk. Oleh karena itu, kuasai. Kalau kita PCB 88, kita senang, ya kuasai itu. Walaupun semua produk di Prudential, kita harus tahu supaya apa? Ketika orang permintaannya sesuai dengan request dia, kita sudah paham. Oh, ternyata beliau ini mintanya ini. Ya saya harus soundingkan, ya harus ceritakan ini. Tapi ketika beliau sudah punya BPJS, sudah punya Black Card, sudah punya kartu HF, mungkin kalau bisa pack pendingnya mungkin sudah cukup untuk bidang itu, ya sudah kita tetap ke satu yang kita kuasai tadi. Misalnya Purcinta atau PCB 88. Sebagai pembackup semua asuransi. Kenapa? Karena kembali 100%. Kalau unit ini tidak bisa kita harapkan untuk kembali uang kita 100%. Malah senang saya kalau ketemu prospekan sudah punya kesehatan banyak yang saya soundingkan PCB 88 atau Purcinta untuk apa? Untuk membackup seluruh asuransi Bapak Ibu. Karena apa? Pada saat terjadi risiko salah satu, sedangkan asuransinya banyak, 20 polis misalnya, semuanya kesehatan keluarga. Kenapa tidak ditambah satu yang bisa membackup semua polis-polis kita? Nah, seperti itulah saya lakukan di lapangan, karena saya memang benar-benar kepingin orang itu terbantu dengan apa yang saya ucapkan, dengan apa yang saya lakukan, sehingga kita benar-benar dia dapat manfaatnya, saya juga dapat pekerjaannya. Jadi dua-dua bisa berkah, dua-dua paham, akadnya benar, insya Allah tidak ada jadi masalah. Seperti itu. Jadi kuasai produk, ya Anda mungkin sukanya apa, ya monggo gitu. Sorry ya. Kuasai produk penting di lapangan, karena zaman sekarang orang kalau ketemu yang pinter-pinter, apalagi dia pinter hitungan, untung rugi dan sebagainya, kita harus bisa memberikan solusi kebutuhan sesuai dengan yang dia maksudkan. Jangan sampai kata kita, tapi harus sesuaikan dengan kebutuhan calon nasabah kita. Itu penguasaan kita terhadap produk. Dan dibumbui dengan salah satu yang masuk akal secara pure, kita ingin menolong supaya ada gregetnya, supaya dia cepat memberi, supaya cepat membeli gitu loh. Solusinya itu greget gitu loh. Kenapa? Benar kita kuasai satu produk, tapi ada yang membuat produk ini supaya bisa cepat laku dan greget, bagaimana menjadi cantik dan bisa diterima di kalangan masyarakat, terutama calon-calon nasabah kita, agar kita bisa closing. Seperti itu. Lanjut, Pak. Kemampuan berkomunikasi yang baik. Kadang teman-teman kita lupa bahwa kadang kita ketemu teman akrab kita ngomongnya suka-suka hati kita. Bahkan tidak menggunakan bahasa yang seharusnya. Sedangkan Pru sudah memberikan bahwa seketika kita prospek, kita ketemu orang, kita harus ada pembuka yang namanya bagaimana. Kita harus bisa pack pending yang bagaimana. Itu semua menunjukkan komunikasi kita harus yang baik. Walaupun sama teman akrab sekalipun, jangan semaunya dewe. Artinya berbahasa itu harus yang agak santun, tapi santai, mudah dimengerti, gitu loh. Dan masyarakat kebanyakan itu paling senang dihormati dan dihargai. Nggak usah ngomong lain, kita bilang nggak gila hormat. Tapi ketika kita dihormati dan dihargai, senangnya bukan lagi, ya kita berikan kepada orang itu. Kalau saya paling senang memberikan, menghormati kepada orang lain, itu paling senang. Kenapa? Karena saya punya kekuasaan tersendiri, saya bisa memberikan penghormatan ataupun menghargai orang itu. Jadi itu yang membuat habit saya setiap hari. Dalam komunikasi saya usahakan yang baik, yang terbaik. Walaupun mungkin saya sedikit marah, tapi tetap saya atur dalam komunikasi yang baik. Ya mungkin kita pas lagi nggak pas ya, tapi tunjukkan bahwa profesional kita sebagai agen
kata-katanya harus dikontrol. Bahasanya juga harus. Itu mempunyai ciri khas tersendiri, kita akan dilihat, kita akan didengarkan bagaimana ucapan-ucapan kita dalam prospek. Ya kalau walaupun teman kita sendiri sekalipun karena memang bahasanya harus begini supaya dia bisa closing, kenapa tidak? Apa gengsi karena teman saya sendiri gini gitu ya, kayaknya sih kurang pas. Mungkin situasi disesuaikan, tapi dalam bahasa itu tetap harus yang baik. Bagaimana caranya menyentuh hatinya, bagaimana supaya kita dapat kepercayaan darinya, otomatis dari komunikasi yang baik. Kalau ngomongnya A-I-U ya kurang meyakinkan. Maka ini bisa dipelajari dengan jam terbang kita sering-sering di lapangan. Hari ini kita plekak-plekok cara ngomong kita. Tapi karena kita sering ketemu orang, sering menangani kasus-kasus di lapangan, sering menghadapi nasabah-nasabah ataupun orang-orang yang belum nasabah tapi sok tahu dan sebagainya, di situ kita akan mengendalikan diri kita, emosi kita dari sebuah jawaban melalui komunikasi kita yang baik. Itu. Tapi kalau di rumah terus, belajar terus, wah aku udah komunikasi baik nih, aku udah pinter nih, buktinya saya udah ini itu nih. Kalau kita nggak praktek di lapangan, kita nggak tahu bahwa apa yang kita lakukan itu benar apa enggak. Gitu. Karena segala kunci komunikasi terhadap orang lain untuk bisa kita ajak bicara, itu adalah pembuka adalah komunikasi yang baik. Kalau komunikasi menarik, tetap orang akan bertanya, Mbak kerja di mana, dalam rangka apa, ada apa ya? Nah itu pasti ada tanggapan. Tapi kalau komunikasi kita tidak menarik, tidak ada di dalamnya ciri-ciri yang bisa menghargai dan menghormati orang lain, orang kurang suka terhadap kita, gitu, kurang menarik, gitu loh. Buru-buru mau closing, nanya pun dia nggak mau nanya. Apa sih Mbak produknya? Itu kalau PCB 88 itu gimana sih? Kondisi apa yang boleh klaim? Apa-apa saja penyakit yang ditanggung? Nah, itu kita harus belajar itu. Opo. Itu semuanya karena sering di lapangan. Karena kalau kita nggak sering di lapangan, kita akan tidak tahu apa yang terjadi di lapangan. Banyak masyarakat kecewa, banyak masyarakat yang senang, banyak masyarakat terbantu. Dari mulut ke mulut, si A agennya, si B agennya. Di situ kita bisa belajar komunikasi yang baik supaya bisa meluruskan setiap permasalahan yang ada di lapangan. Rezeki pasti akan datang. Dari komunikasi yang baik, rezeki itu akan mengalir. Rezeki tidak harus spontan duit, tapi kepercayaan dia terhadap kita, kepercayaan orang terhadap kita, itu udah rezeki luar biasa. Bangga kita pulang walaupun belum closing. Karena dia percaya banget kayaknya sama saya. Buktinya dia bertanya dan saya bisa menjawab, kayaknya dia tenang. Walaupun belum closing. Gitu. Jaga hubungan. Karena betul, closing itu tidak instan. Sukses juga butuh proses. Semuanya harus berproses. Kata-kata baik yang biasa kita ngomong baik juga perlu proses. Kalau kita sering di lapangan kita kerjakan, kita katakan, kita prospek ngomongnya ini dan itu dengan bahasa kantor, dengan bahasa ibu, dengan bahasa kita teman, itu semua bisa kita pelajari dengan baik untuk menarik orang supaya jualan kita ini loh laku gitu loh. Dari apa? Komunikasi yang baik. Jangan keluarkan kata-kata yang bisa menyinggung perasaan calon nasabah atau membuat bingung nasabah atau calon nasabah. Apalagi yang sama sekali nggak ngerti yang namanya equity fund, nanti begini begitu, mungkin apa itu, itu agak mempersulit nasabah untuk paham. Tapi kalau memang yang sudah ngerti, biasa main saham, biasa main ini itu, bahkan sudah ngerti asuransi, paham ya nggak ada masalah. Tapi kalau bagi yang belum kan mungkin mempersusah dia untuk bisa paham apa itu gitu loh. Makanya komunikasi kita yang baik yang bisa dipahami oleh calon nasabah maupun nasabah kita agar tetap langgeng, tetap bisa menjadi nasabah kita dan bisa terus bisa reselling kembali. Karena kebanyakan kayak kami ini yang sudah 7 tahun ke atas, 5 tahun ke atas, tetap kita kebanyakan reselling. Tadi saya closing tadi juga reselling. Bahasa saya sama, Ibu, Bapak, izin.
Ibu bapak sudah memberi kesehatan kepada saya, suami istri sudah punya kesehatan. Kalau dibilang bagus, tetap bagus, dibilang kurang, tetap kurang, karena kita punya backup yang sangat luar biasa. Tapi karena notabene kita masih butuh uang untuk anak sekolah, untuk keperluan yang lain, yang saya dapatkan dari back pending nasabah saya harus bisa memberikan solusi. Izin Pak, Bu, ini ada produk yang luar biasa, namanya PCB 88, bayarnya cuma 5 tahun saja, sehingga pensiun Anda sudah bebas tidak bayar lagi. Pensiun kan berapa tahun lagi, ya kita harus tahu dong usianya. Oh, pensiun sekitar 58 atau 60 bagi yang perusahaan atau apa. Ya kan? Oh, kalau pangkat jenderal mungkin bisa ditambah menjadi dikaryakan di Pertamina atau di mana bisa nambah berapa tahun lagi menjadi baru pensiun. Nah, itu masukan buat kita supaya kita bisa kasih solusi untuk membeli produk baru kita dan bisa memberikan kepada beliau yang mengambil nasabah kita ini mudah gitu loh. Oh, bayar cepet ya Mbak? Iya, bisa 5 tahun. Tapi Anda harus komitmen bayar 5 tahun, jangan putus. Dan harus sabar untuk menerima atau mengambil di tahun ke-20. Kenapa harus tahun 20? Karena kita ini loh kepingin panjang umur. Karena kita ini loh kepingin yang namanya dilindungi. Kalau hanya 5 tahun dilindungi terus bisa diambil, sebentar sekali, itu jangka pendek namanya. Jadi saya sarankan Bapak Ibu membeli satu produk lagi, kalau memang belum bisa dua, satu produk ini atas nama pencarian nafkah utama untuk bisa membackup kesehatan Bapak Ibu yang sudah ada. Karena kita tidak tahu terjadi risiko kapan, siapapun yang pulang duluan, paling nggak istri terbackup. Karena dalam hal ini kan banyak istri yang tidak kerja, hanya suami yang bekerja. Mungkin itu masukan yang sangat-sangat masuk akal untuk ibu-ibu supaya bisa membeli PCB 88 setelah dia punya kartu kesehatan. Akhirnya closing. Tidak banyak bicara, saya kurang mengerti. Tolong dijelaskan, jangan pakai WA. Jadi invoice saya buat. Oke, saya paham. Nah, kadang ada nasabah yang memang di chat itu kurang paham, tapi langsung diomongkan voice karena nggak bisa ketemu ya kan, karena jauh dan sebagainya. Jadi ngomong dengan baik, izin Pak, Ibu, ini adalah produk begini, bayar 5 tahun dan bisa dicairkan di 20 tahun minimal, 100% uang utuh dan dilindungi tentang penyakit kritis, masa tunggunya ini. Jadi jelas. Akhirnya beliau mendengarkan, oke lah, tolong diatur. Nah, bahasa tolong diatur itu merupakan kebahagiaan tersendiri walaupun itu tanggung jawab kita sebagai agen. Puas, tapi jangan lupa tanggung jawab kita sebagai agen. Maksudnya suruh ngatur itu ya yang benar. Ngatur itu yang benar. Kadang kita emosi, kita serakah. Ini dihitung nih secara ilustrasi 20 juta karena usianya sedang. Tapi saya lihat, menimbang dan mengingat. Iya ya, kalau misalnya bayarnya cuma segini, ini terlalu banyak. Memang UP-nya besar, tapi UP di sini kan sudah ada. Jadi kalau digabung sekian. Jangan. Udah, hati itu akan berbicara. Yang masuk akal, yang lancar, jangan sampai besar-besar tapi tidak lancar. Tidak ada kemampuan nasabah kita, itu kasihan. Akhirnya kita juga rugi. Itu kembali ke kita. Makanya komunikasi yang baik itu menghasilkan segala sesuatu di kemudian hari juga insya Allah baik. Kenapa? Karena kita hati-hati, punya tanggung jawab, punya hati dalam membuat ilustrasi, kita juga tetap kali bagi. Ini bisa nggak nasabah saya bayar? Kalau saya buat 20 juta. Tapi kayaknya nih, lagi nyekolahkan anak kedokteran butuh uang banyak. Kalau tahun depan harus bayar ini. Tapi kalau segini, rasa dia mampu. Karena apa? Bahasanya tolong diatur. Bukan berarti sembrono 100 juta, 50 juta kita tanpa melihat track record atau kemampuan nasabah kita. Nah, itu juga harus dipertimbangkan juga dengan hati sebagai seorang agen. Itu naluri itu tetap akan tumbuh ketika kita punya niat yang baik ada dalam diri kita, itu mengalir. Dan Tuhan menunjukkan kepada kita, mengetik pikiran kita dan hati kita, Wati, kamu buatnya jangan sebegitu, nanti dia nggak mampu. Itu keyakinan kepada diri kita, kembali kepada diri kita, dan itu bisa dirasakan untuk masing-masing, bukan jangan ikut saya. Jadi itu kembalikan kepada agen masing-masing. Oke, semua itu dari mana? Dari komunikasi yang baik. Kita belajar. Jangan merasa kita hari ini sudah hebat,
terus kita tidak mau belajar. Terutama kita harus mencontek orang-orang yang lebih hebat di sana. Gitu. Kita tetap harus belajar, tetap belajar. Merendahkan hati kita bukan berarti kita rendah diri ya. Tapi disitulah kita punya kepuasan batin tersendiri bahwa kita bisa mengendalikan diri kita dengan baik dan bisa diucapkan dengan kata-kata komunikasi yang baik. Oke, lanjut. Yang paling penting jadi seorang agen, pertama kita harus yakin akan kemampuan diri kita sendiri. Karena bangun tidur kita punya keyakinan, kita sudah syukur kepada Allah, kita diingatkan supaya tumbuh aura-aura positif kita sebelum kita bangkit bangun tidur, kita udah yakin pada diri kita sendiri, yakin aku mampu. Kalau itu yang Anda ucapkan dan Anda rasakan pada saat bangun sadar kepada Tuhan bahwa ini udah masih ada nafas kita, masih dikasih kesempatan untuk kita hidup, kita bisa bermanfaat untuk orang lain, kenapa kita tidak berpikir yang bagus-bagus? Aku bisa topo. Kalau aku bisa closing ini, aku bisa ke sana. Kalau aku bisa ini, aku bisa membagi ke sini. Oh, kalau bisa aku begini, aku bisa menyekolahkan anak saya. Oh, ini saya untuk bisa menyenangkan orang tua saya. Oh, kalau begini, saya bisa closing satu ini, saya bisa umroh atau bisa ke Yerusalem atau opo. Itu dari kepercayaan kita, keyakinan kita pada saat kita yakini, rasakan, temukan, keluarkan, tumbuhkan rasa itu. Supaya apa? Rasa percaya diri terhadap diri kita itu semakin besar. Kalau saya lupa, saya ulang balik. Kalau saya bangun, karena kadang-kadang saya ingat bahwa kita akan membuat sarapan, namanya ibu-ibu bangun tuh udah bisa leha-leha. Setelah kita sholat, kita tetap pikirkan ke dapur. Kita harus membuat sarapan untuk suami berangkat kantor, anak-anak sekolah, atau anak-anak kuliah, atau opo berkegiatan semuanya. Itu tetap pikiran kita harus ke sana dulu. Buka kulkas, apa yang ada, kita racik-racik, cocoknya apa yang disenangi keluarga kita. Tahu-tahu lupa saya buat itu. Buat mengeluarkan aura tadi bangun tidur saya itu apa tuh lupa, ulang balik saya. Ya Allah, berdoa saya. Tumbuhkan, cari pada saat bangun tidur ataupun lupa sudah beraktivitas tapi lupa, ulangi lagi nggak masalah. Tumbuhkan itu, cari dalam diri kita bahwa aura-aura positif supaya kita punya keyakinan terhadap diri kita lebih besar tentang hal-hal yang baik. Tentang hal-hal yang maju, bukan yang melorot, bukan yang masa lalu yang tidak baik, tapi bagaimana masa depan lebih baik. Pikirkan itu, tumbuhkan selalu di dalam pikiran kita, hati kita dengan dasar hati dan pikiran yang baik, itu muncul, pasti muncul. Tapi kalau ini udah kotor, hati ini jelek, ya ora iso. Ora iso menumbuhkan aura-aura positif yang bisa Allah berikan kepada kita untuk bisa kita berikan kepada orang lain. Setelah kita yakin bahwa ini benar, pasti kita yakin akan prospek ini bagus loh Bu. Kita yakin soalnya apa? Kalau kita punya asuransi, kita tidak was-was kemana-mana. Suami kita keluar kota, suami kita mengendarai opo ngebut di jalan, kita walaupun selalu hati-hati, tapi tetap punya yang namanya tidak was-was. Ada asuransi perlindungan. Mudah-mudahan kita tetap ikhtiar dengan baik, tapi tetap hati-hati, tetap kita punya ketenangan batin tersendiri. Dari apa? Dari yakin akan kemampuan kita sendiri. Yakin kemampuan kita sendiri, kita pupuk. Tumbuhkan pada saat bangun tidur atau lupa, buat 5 menit atau 10 menit untuk merenung, untuk menumbuhkan itu. Kadang ada orang yang tidak ada aura seperti itu. Auranya bermalas-malasan saja, itu berarti Allah tidak memberikan aura positif yang bisa kita lakukan untuk bisa percaya diri di lapangan, dengan nasabah, dengan perusahaan, dengan keluarga kita. Kasihan kan? Kita udah tua, tapi auranya dulu males-malesan. Mau jadi apa? Anak-anak itu loh, lihat. Orang tuaku malas, aku malas juga Kasihan. Harusnya apa yang sudah kita dapatkan hari ini, Allah kasih rezeki lebih hari ini, harusnya anak-anak keturunan kita juga harus bisa menerima lebih dari apa yang kita dapatkan. Oleh karena itu, kita harus yakin akan kemampuan kita untuk bekerja. Untuk bisa meyakinkan kepada orang nasabah, untuk bisa membeli produk kita yang bagus, sesuai dengan kebutuhan.
pentingnya yakin terhadap kemampuan diri kita sendiri, praktekkan. Caranya apa? Praktekkan, uji nyali. Aku yakin terhadap diri saya sendiri, tapi coba aku praktekkan. Kalau ini saya praktekkan, mungkin benar apa yang saya pikirkan tadi. Tapi kalau Anda tidak praktek, nggak ketemu gitu loh. Maka dari bangun tidur tumbuhkan aura positif yang bisa memberikan kemampuan kepada diri kita lebih tinggi, bisa membantu orang di luar sana lebih baik lagi. Otomatis kita tertolong, otomatis kita mendapatkan kebaikan, otomatis kita mendapatkan kenikmatan. Itu yang saya rasakan, makanya saya berbagi. Tidak ada yang kita tidak lakukan, tapi kita hanya ngomong-ngomong doang. Itu kayaknya ngomong kosong. Tapi ketika kita sudah mengalami dan kita mempraktekkan dan kita mendapatkannya, ini benar-benar fakta yang ada yang bisa saya bagi. Artinya semua itu kita tumbuhkan. Kita cari bangun tidur, aura apa yang bisa kita maui? Apakah aura yang bagaimana yang bisa kita maui? Tumbuhkan, cari. Mohon kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai kemampuan dan kepercayaan kita masing-masing. Cari. Supaya Allah juga memberikan itu kepada kita. Gitu loh. Kalau kosong, ngomblong-ngomblong, gak ada apa-apa. Gak ada misi, gak ada apa, gak ada keinginan, gak ada impian. Bahkan tidak ada mau maju. Loh, saya nih loh bagaimana? Seperti itu. Harus introspeksi. Kenapa ya? Saya kok tidak ada rasa. Berarti mati segan, hidup. Apa itu kata-katanya yang cocok? Seperti itu. Jadi kita yakin akan kemampuan diri kita sendiri. Kita praktekkan. Cari, kalau tidak dapat, cari. Mohon kepada Allah. Mohon kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya itu dapat. Dan itu yakin bisa kita dapatkan dan bisa kita praktekkan. Jangan pernah menipu diri sendiri. Apa yang sudah kita dapatkan, kita belokkan. Hanya karena dalil kita malas. Gitu loh. Itu enggak bisa. Yang namanya tidak jujur dimanapun tetap nggak bisa. Walaupun itu diri kita yang tahu, tapi tetap akan kita temui bahwa ketidakjujuran kita akan kita temui. Bukan orang lain yang buat diri kita tidak sukses. Bukan orang lain yang membuat diri kita itu gagal. Tapi kembali kepada diri kita sendiri. Apa yang sudah kita tabur, itu yang akan kita tuai. Nah, kalau kemalasan yang kita tabur, apa yang kita tuai? Tinggal kita tunggu apa yang cocok buat kita ketika itu yang kita alami. Tapi sebaliknya, ketika ada kerja keras, ada keyakinan tentang diri kita sendiri untuk melakukan hal-hal lebih baik, cepat atau lambat hukum alam pasti kembali kebaikan kepada kita. Itu harus yakin. Karena agama manapun tetap harus punya keyakinan terhadap kemampuan diri kita sendiri yang bisa kita lakukan setiap hari, kita praktekkan setiap hari, dan hasilnya kita bisa berbagi. Gitu loh. Gemes kadang kalau ada orang yang kok terlalu tidak mau tahu gitu loh. Apalagi peduli terhadap orang lain. Dengan dirinya sendiri tidak akan peduli. Itu kan kasihan banget. Hari gini masih ada rasa yang antusiasnya kok nggak ada gitu loh. Sedangkan antusias itu harus dicari dan tumbuhkan itu. Supaya kita bisa transfer kepada anak kita, kepada suami kita, kepada nasabah kita, kepada teman kita, kepada orang tua kita. Itu sah-sah saja. Dan itu pahala menurut saya. Ketika kita bisa memberikan hal-hal yang baik, itu tetap tercatat. Tapi perbuatan yang tidak baik, sudah kita pikirkan, belum kita laksanakan, tidak ada dicatat. Kira-kira seperti itu. Kembali lagi, yakin akan kemampuan diri sendiri. Dari mana? Dari bangun tidur, mohon kepada Tuhan bahwa berilah aku aura positif, apa yang harus kulakukan sesuai kemauan saya. Aku mau begini, aku mau begini, aku mau begini. Tentunya yang baik. Dan itu akan diarahkan dengan sendirinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita pikirkan, itu yang akan kita alami. Itu yang akan kita lakukan, itu yang akan kita kerjakan. Dan itu menjadi sebuah habit. Kalau sudah menjadi sebuah kebiasaan kita enak, enjoy, tidak ada beban sama sekali. Justru kalau libur, nggak berbuat apa-apa, aneh rasanya. Agen kok nganggur, kira-kira gitu loh. Kepada diri saya sendiri, agen kok nganggur ya? Langsung mandi, cari baju yang bagus, yang kira-kira, maaf ya teman-teman, ketika kita sudah ada rezeki, jangan semuanya cari yang jelek-jelek, yang murah-murah.
Cari sing apik, yang cocok dengan body long weight kita. Jangan kita bodinya gendut, saya cari baju yang model penyanyi dangdut, ora cocok. Cari sing apik, sing pantes, sing enak, dipandang nasabah, juga sopan santun. Jangan karena kita mau irit, akhirnya penampilan kita tidak diperhatikan. Itu salah satu bahwa keadilan, keseimbangan kita sebagai seorang agen ketika kita sudah dapat rezeki. Jangan makan sendiri. Kasih sayang, sayangi sepatu mungkin untuk kaki kita. Sayangi tangan kita, sayangi badan kita, sayangi kepala kita, sayangi mata kita. Beri yang terbaik, yang bagus, yang kita mampu sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk apa? Untuk membantu nasabah kita. Untuk ya nanti kalau ngobrol sama nasabah kita mungkin kita bagus, penampilan kita apik, sopan, rasa percaya diri, yakin akan kemampuan diri, akan timbul lebih besar lagi. Itu benar itu. Coba kalau saya acak-acak. Saya ketemu nasabah satu aja mungkin saya udah kelengsotan. Kenapa? Karena saya merasa tidak nyaman dengan diri saya sendiri. Gitu loh. Itu buyar apa yang mau saya omongkan pun buyar. Kenapa? Karena tidak mendukung apa yang saya harusnya kerja itu begini, pakai baju ini, pakai sepatu ini kok seperti ini nggak cocok. Berarti kan buyar. Jangan sembrono. Boleh kita sekali-kali santai. Tentukan kemana kita akan pergi dan kepada siapa kita akan prospek. Kan tidak harus pakai jas, tapi minimal pantas sesuai dengan kemampuan kita. Bahwa bagus tidak harus mahal, tapi usahakan ya yang namanya kualitas, bukan kuantitas ya. Tetap bisa dilihat. Tidak bisa dibohongi. Bahwa kualitas itu tetap number one. Ketika level kita sudah menjurus di situ, ke beliau. Tidak usah deman-deman. Yang penting tidak besar pasak daripada tiang. Karena apa? Allah Maha tahu. Ketika kita punya rezeki terlalu begini, itu akan bocor dengan sendirinya. Kita tidak tahu bocornya di mana. Saking irite, bocor dengan sendirinya, bleng, hilang, habis juga. Tapi kalau kita imbang-imbang, insya Allah ya bocor sedikit, tapi ini udah dapat dikit, bocor sedikit, ini udah beli apa sedikit, gitu loh. Jadi kita sama-sama makan, gitu loh. Seperti itu. Jadi kemampuan diri sendiri juga bisa ditimbulkan dengan bagaimana kita mencari aura-aura supaya kita bisa yakin terhadap kemampuan kita sendiri. Oke Pak, lanjut. Nah, ini saya bukan untuk gaya-gayaan seperti depan saya tadi kemana-mana. Itu memang salah satu hobi saya. Saya suka jalan-jalan. Bahkan dulu mungkin waktu belum jadi agen, itu ke Asia, beberapa Asia, di Asia mana gitu ya. Saya walaupun dengan uang suami saya, dulu pernah yang namanya seperti ke Singapura, kemana, itu pernah, tapi berbeda. Karena itu pakai duit suami saya. Otomatis saya punya pertanggungjawaban, oh, duit yang 45 juta ini untuk sini sekian, untuk sini sekian. Walaupun saya nggak ditanya, tapi saya sudah siap dengan catatan. Loh Pak, aku kemarin berangkat 10 hari, duit 45 juta ini, saya pergi ke sini, habis itu saya ke sini, saya beli ini, saya beli itu, sisanya segini. Nah, tapi kalau dengan uang sendiri, walaupun habisnya 100 juta, saya bilang aja, supaya nggak terlalu kedengaran sesak pas atau gimana ya, namanya duit 100 juta dibuang-buang, kalau bisa beli tanah 2 kapling kan gitu kan. Tapi kembali lagi kepada kemampuan dan masing-masing orang itu berbeda. Masing-masing orang punya cita-cita dan masing-masing orang punya yang namanya impian. Tidak semua harus jalan-jalan. Kita menyenangkan orang tua, keluarga, itu juga impian kita. Kita mau membahagiakan orang tua yang sudah tua, yang mungkin kita tidak tahu kapan dipanggil Tuhan. Ya kalau sekarang kita punya rezeki, kasihlah dulu. Utamakan dulu. Itu bisa jadi. Disitulah kita akan semangat untuk kerja sebagai agen asuransi. Seperti saya mau menyontohkan diri saya, karena itu yang saya rasakan dan itu yang saya alami. Saya senang jalan-jalan. Dan saya kemarin tahun ini sebenarnya saya kepingin ke London, tapi karena pandemi jadi batal. London saya batal. Saya prinsip saya tidak harus dapat dari pusat, saya harus pergi sana sini. Kalau memang saya mampu
dan saya bisa mendapatkan uang ini bukan uang suami saya bisa pergi. Gitu. Kalau orang punya dapat duit beli tanah, orang beli rumah, orang beli menimbun harta, tapi tidak dinikmati, hanya didelok untuk masa depan anak saya, untuk ini ya mungkin itu kepuasan terjadi sah-sah saja, karena masing-masing orang tidak bisa sama. Nah kalau saya memang suka jalan-jalan, tapi tetap yang namanya rumah, tanah, kendaraan itu penting, karena kita punya anak, apalagi anaknya saya laki-laki 3. Suatu saat dia pasti butuh ini, ya itu harus tetap kita siapkan. Yang lebih penting lagi, saya kan kepingin keliling dunia, semua negara kalau bisa saya pergi, itu cita-cita saya. Tapi yang nomor 1, saya harus pergi ke rumah Sang Pencipta saya, Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Mekah. Nah kalau itu yang sudah saya pergi, selebihnya saya mau kemana, saya merasa kepuasan batin saya, wah saya sudah ke rumah Allah, berarti saya boleh kemana-mana. Kalau memang saya ada kemampuan, saya bisa ke sana, bisa ke sini. Nah, next traveling saya akan ke USA. Mohon doa restunya, mudah-mudahan bulan 3, tanggal 2, insya Allah saya berangkat. Ini masih dalam pengurusan visa karena kita pandemi, otomatis pemenuhan daripada syarat-syarat itu tetap harus lebih ketat. Tapi mudah-mudahan dengan doa kita bersama, apa yang menjadi cita-cita kita, insya Allah kita terkabulkan. Karena masing-masing orang pasti punya cita-cita. Setelah kita kerja keras, kita mendapatkan sesuatu, kita tetap akan kejar namanya impian kita. Tapi jangan lupa, jangan sampai besar pasak daripada tiang. Jangan sampai hanya untuk hebat-hebatan, tapi ternyata dia nol. Jangan kita seperti itu. Tetap harus yang namanya kuatkan fondasi. Ada lebihnya, saya kepingin ke sana, pergi. Kenapa? Karena kita juga harus adil terhadap bisnis kita. Ketika kita dapat uang dari sini, kita harus tetap adil terhadap bisnis kita. 20 juta, ya 10 juta buat bisnis kita, 10 juta kita untuk kepentingan apa yang menjadi kepentingan kita. Itu menurut saya kita sendiri yang bisa adil, kita sendiri yang bisa melaksanakan, kita sendiri yang bisa mengaturnya. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan atau mungkin kata-kata saya menyebut perasaan teman-teman atau Anda sekalian tidak ada maksud untuk itu. Saya mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan bermanfaat. Semangat pagi! Pagi. Oke. Luar biasa.